mana cerita-cerita menyeramkan, kisah nyata penuh misteri, dan kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan. Kami hadirkan dengan cara yang bikin bulu kuduk berdiri. Kalau kamu suka cerita yang bikin merinding, penasaran, dan kadang bikin kamu nggak bisa tidur malam, klik tombol subscribe sekarang, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa like videonya. Karena siapa tahu cerita yang kami angkat berikutnya terjadi dekat dengan tempat tinggalmu. Namaku Rehan. Aku kerja sebagai staf malam di ruang jenazah sebuah rumah sakit daerah. Bukan perawat atau dokter, cuma shift logistik malam. Gajinya kecil, tapi cukup untuk biaya hidup. Katanya, shift malam di sini enak, tenang, jarang ada yang ganggu. Malam pertama, semuanya terasa biasa. 1-2 jenazah dari IGD masuk. Kami masukkan ke pendingin dan isi log. Ruang jenazahnya sempit, tapi bersih. Ada 1 kulkas jenazah yang tidak pernah dipakai. Rusak katanya. Tapi anehnya, setiap malam kulihat pintunya agak terbuka sedikit. Malam ketiga, aku mulai dengar suara. Jam 2 pagi, ketukan dari dalam kulkas jenazah yang rusak itu. Lembut, tapi jelas. Tok, tok, tok. Kupikir cuma ilusi, tapi makin malam suaranya makin keras, seperti ada yang minta keluar. Aku coba lapor ke atasanku, tapi dia cuma jawab, "Jangan buka yang itu." Pernah dibuka, terus semua kulkas tiba-tiba mati. Dia bilang, kulkas itu dulunya dipakai menyimpan jenazah korban mutilasi. Seorang perempuan, tak dikenal identitasnya. Tubuhnya penuh luka tusuk dan potongan aneh. Tapi ada simbol aneh dibakar di punggungnya. Katanya korban pesugihan. Karena penasaran, aku pasang CCTV kecil pribadi di ruang mayat. Kamera sederhana, tersambung ke HP. Besoknya, aku rewind rekaman malam. Jam 3 pagi, kulihat sesuatu. Kulkas yang rusak, terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar kabut. Lalu sesosok bayangan hitam merayap keluar. Gerakannya cepat, seperti merangkak, lalu hilang di pojokan. Dan detik berikutnya, kamera mati. Malam berikutnya, aku tertidur di kursi ruang tunggu. Aku mimpi seseorang berdiri di depanku. Seorang wanita, tubuhnya penuh luka, mulutnya dijahit kawat, tapi matanya seperti minta tolong. Dia mengangkat tangannya, menuju ke arah kulkas rusak. Aku bukan sukarela. Mereka tumbalkan aku. Aku terbangun dengan
dengan bekas goresan merah di lengan. Aku tanya ke salah satu perawat tua yang sudah puluhan tahun kerja. Dia diam, lalu akhirnya cerita. Dulu, ada pasien perempuan datang malam-malam, katanya pingsan di jalan. Tapi sejak masuk, banyak kejadian aneh. Listrik mati, pasien lain mendadak meninggal tanpa sebab. Ternyata dia bukan orang biasa. Tubuhnya dipakai untuk ritual pesugihan, tapi ditolak oleh yang di sana karena dia minta tolong sebelum dibunuh. Arwahnya sekarang terjebak. Jam 3 malam, kulihat kulkas itu terbuka sendiri, dan wanita itu berdiri di sana. Wajahnya penuh luka, tapi kali ini dia tak sendiri. Di belakangnya ada beberapa tubuh hitam tanpa wajah. Semuanya mendekat. Lampu kedap-kedip. Alarm berbunyi sendiri. Pintu ruang jenazah terkunci. Aku sembunyi di balik meja. Ku dengar suara napas di dekatku. Lalu, suara berbisik sangat dekat. Kamu pengganti berikutnya. Aku keluar dari rumah sakit besok paginya, langsung resign. Tapi semalam, aku dapat paket tanpa nama pengirim. Isinya satu foto. Foto CCTV memperlihatkan aku sedang tidur di ruang jenazah. Tapi di belakangku, wanita itu berdiri, tangannya memegang pisau. Dan di bawah foto itu tertulis, "Kamu belum selesai." Kalau kamu punya cerita mistis, pengalaman pribadi, atau desas-desus dari kampungmu, tulis di komentar. Kami akan bacakan kisahmu di video berikutnya. Dan ingat, di horor viral yang tidak terlihat bisa saja nyata.